Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan saya Sulaiman dan samping saya Mas Aziz, praktisi atau penikmat sejarah dari Kota Klaten. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya penuh keberkahan-keberkahan. Dan semoga kita termasuk hambanya Allah yang terus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, suri teladan kita semuanya, yang berharap kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Tatkala kita kemudian mengaku umatnya, maka kita kemudian terus bersolawat kepadanya, kita mengikuti jejak langkah beliau, dan tidak hanya mengikuti tapi kita kemudian meneruskan perjuangan beliau. Dan semoga obrolan tentang sejarah ini bagian dari meneruskan perjuangan beliau, Insya Allah. karena realitasnya yang kemarin sempat film JKDN ini, Jejak Khilafah di Nusantara ini, masih sebagian orang yang kemudian memandang negatif, bahkan membuat opini negatif yang mereka adalah seorang muslim gitu. Maka semoga, Padahal belum pada nonton. nah nonton sudah komentar, padahal dia tokoh lagi kadang. Ya Allah, naudzubillah. Maka berharap ketika kita ngobrolin, ketika kita membedah film JKDN ini, film Jejak Khilafah di Nusantara, kita ingin memberikan penjelasan sejarah bahwasanya memang real kan gitu, bahwasanya memang apalagi ini bahas tentang khilafah, yakni sebuah mahkotanya kaum muslimin, teman-teman. Berharap menjadi pengingat seperti waktu itu kita sampaikan, sejarah itu menjadi pengingat kita, dan dengan mengingat sejarah maka mengantarkan pikiran kita kemudian terinspirasi kita terus untuk kemudian melanjutkan perjuangan beliau. Terlebih kalau kita kemudian mendengar bisyarah atau berita gembira bahwasanya Islam nanti akan bangkit kan gitu kan. Dan kebangkitan Islam itu ya ditandai dengan adanya kekhilafahan gitu, teman-teman. Karena memang sampai detik ini kehidupan kita tidak menggunakan Islam. Lalu ketika kita nanti ditanya oleh Allah, bagaimana kita menjawab? Maka semoga ini bagian dari juga meneruskan perjuangan Rasulullah, sekaligus menjadi bukti kita nanti ini loh ya, kita kemudian konsekuensi keimanan kita atas syariat, atas keimanan kita kepada Allah, maka konsekuensinya terikat juga pada syariatnya Allah. Dan itu tidak lain tidak bukan syariatnya Allah akan terlaksana secara sempurna tatkala kemudian khilafah ini ada kan gitu kan ya. Monggo kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Yuk kita nonton dulu film dari Jejak Khilafah di Nusantara. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Pada tahun 1566, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mengirim surat ke Istanbul. Dan pada baris ke-69 sampai ke-71, Sultan Aceh ini menyatakan baiatnya kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dengan bersungguh-sungguh, kami meminta agar Padishah atau Khalifah tidak lagi memandang saya, hambanya di tanah Aceh ini, sebagai penguasa yang independen, melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati Sang Padishah, Sang Pelindung dunia, naungan Allah di muka bumi, dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir, Yaman, atau para bey di Jeddah dan Aden. Sultan Selim kedua tatkala mendengar membaca surat dari Aceh ini, di mana surat Aceh ini itu selain memberikan baiat, dia itu juga meminta pertolongan kepada Khalifah Amirul Mukminin sebagai pelindung dunia Islam global agar mengirim sejumlah persenjataan kapal perang, ahli-ahli militer kemana? Ke Aceh untuk menghadapi Portugis yang saat itu sedang menguasai Selat Malaka. Begitu. Nah, akhirnya apa? Bahkan Sultan Selim kedua itu menyebutkan
Aceh itu sebagai wilayati Aceh, ya. Wilayat itu asal katanya dari bahasa Arab, wilayah. Wilayah itu kalau dalam istilah tata negara Islam, ya, merupakan provinsi, gitu. Jadi di sini, ya, Sultan Selim kedua, Khalifah Utsmani ini menyebut Aceh itu sebagai provinsi, wilayati Aceh. Atau dalam arsip yang lain disebut wilayatul Hind, ya. Kemudian kalau dari segi kerjasama militer, ya, itu dengan ditandai dengan pengiriman artileri perang yang cukup luar biasa, yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster dalam meriam penghancur, dan kemudian tim ahli pembuat meriam yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam. Tapi ya qadarullah, ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman, ya. Pasukan-pasukan yang seyogyanya dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman, ya. Walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana, tapi tatkala pemberontakan itu selesai, apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut? Lanjut, ya. Tetap berlanjut. Nah, akhirnya sejarah mencatat bahwasanya ada 2 kapal galeon, ya, 2 kapal perang besar yang dimana isinya merupakan perwira-perwira ahli militer dari Utsmaniyah dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, ya. Nah, dan ini, ya, menurut Profesor Amirul Hadi, ya, jumlahnya 400, ya. Janissaries, tentara elit Utsmaniyah, dikirim ke Aceh. Selama masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis. Serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537, 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15.000 Ghazi Aceh, 400 Janissaries dari Khilafah Utsmaniyah, dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Utsmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula ada beberapa Janissaries Utsmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam, itu Kampung Bitai. Itu tempat para tentara-tentara Turki syahid, kemudian dimakamkan di Bitai. Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham-dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Ini adalah Gampung Pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja, Banda Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL oleh Pemda setempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Gampung Pande, yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh,
di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang saleh dulu, pernah menyatakan baiatnya kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Shah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Shah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin Katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jaziratul Muluk, Kepulauan Raja-Raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin, penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa, Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku, sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam. Tatkala Portugis menaklukkan Malaka, sang jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah pimpinan Francisco de Serrao. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis. Namun seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tatkala salah seorang penguasa Ternate, Sultan Hairun Jamil, mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Hairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku, Diego Lopes de Mesquita, pada Februari 1570. Pasca tragedi tersebut, tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Shah bin Hairun, seorang sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku. Dengan pasukan laut raksasanya, Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku. Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah. Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran. Karena selain menggunakan panah, tombak, dan pedang, Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janissaris Utsmaniyah. Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20 ahli militer dari Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Nah, orang-orang Utsmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga persenjataan. Pasukan-pasukan persenjataan itu diproduksi oleh orang-orang Utsmani ini dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku, pasukan Sultan Babullah, untuk membuat senjata. 20 orang Utsmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan Khilafah Utsmaniyah yang dikirim Khalifah Selim II kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar di Aceh. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka, 20 Janissaris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate.
Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Akibat pengepungan tersebut, kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan, sampai-sampai mereka memakan anjing, tikus, sampai cicak demi bertahan hidup. Hingga akhirnya pada 27 Desember 1575, Portugis mengibarkan bendera putih. Mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi. Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi Darul Islam. Raja Makassar, Karaeng Bonto Langkasa, berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi Darul Islam. Begitu pula dengan Luwuk, Banggai, Mindanao, Nusa Tenggara, Aru, Halmahera, Jailolo, Bacan, hingga Papua. Semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau. Dengan prestasi yang demikian luar biasa, tentu Babullah tidak berdiri sendiri. Ada ikatan solidaritas dengan sultan-sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat. Ikatan dengan satu akidah, akidah Islam. Ikatan dengan satu semangat, semangat jihad. Dan ikatan dengan satu kepemimpinan. Karena seluruh sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Utsmaniyah. Nah, dari apa yang kita lihat di film ini ya, ini sebenarnya fase awal dari apa yang disebut sebagai Wali Songo atau Wali 9 ya. Nah, ada yang menyebut Wali Sana ya. Kalau di serat Wali Sana itu nyebutnya Wali Sana, bukan Wali Songo. Sana. Oh, bukan Wali Sanga tapi. Bukan, tapi Sana. Ada yang nyebut Sana, ada yang Sana. Oh, Sani ya. Bahasa Arab kan Sana. Di Iya. Sana itu apa? Saudara. Bukan, jadi orang bukan yang bahasa Arab juga ya? Ya bahasa Arab, Sana. Wali Sana. Kan Sani, ya kan Sani 2. Sana. Iya deh. Jadi wali itu kan ya waliullah itu ya, waliullah yang sana itu terpuji kalau tidak salah. Dari itu. sisi itu. Ada yang kalau orang Jawa wali sana ya, wali sana itu wali itu ya sama sebenarnya ininya, orang yang mempunyai kedudukan di suatu daerah yang di sana. Jadi Gitu. wali yang di sana. Nah, gitu. itu ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi dari penyebutannya aja udah berbeda-beda ya, banyak perspektif ya. Nah, tapi dari dan inilah sebenarnya fase yang istilahnya fase terpenting ya dalam islamisasi penduduk Nusantara. Oh, ingat, berarti istilahnya ini islamisasi ya? Ya, islamisasi, bukan masuk lagi tapi sudah islamisasi. Jadi di fase inilah islamisasi di Nusantara itu semakin masif. Nah, peran Wali Songo ini dari masing-masing person dari Wali Songo ini nanti kita lihat itu menjadi orang yang memiliki peran yang sangat strategis ya. Kita tadi sudah berbicara kemarin ya, kita sudah sedikit mengupas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian juga Maulana Ishaq. Nah, kemudian setelah itu anak-anak beliau, jadi anak-anaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, di fase, makanya dalam Wali Songo itu fase kedua atau periode 2. Jadi Wali Songo periode 2. Nah, ini anak-anak beliau yaitu siapa? Sunan Ampel ya, atau Raden Rahmat. Raden Rahmat, kemudian ada Sunan Bonang, Sunan Giri. Bentar. Yang kemarin itu kan 4 itu duluan, ini baru yang kemudian 5 orang belakangan. Jadi 9 gitu. Kalau dulu itu sebenarnya juga 9 jumlahnya. Tapi yang apa istilahnya ada jejaknya dan ditulis di buku-buku sejarah itu
istilahnya cuma nama-namanya, tapi apa namanya, kurang apa ya, tidak sekomplit apa namanya, jejak-jejaknya tidak Berarti kalau gitu lebih dari 9 dong? ya, dalam satu waktu itu ada 9. 9, terus yang Kemudian fase kedua 9 lagi. 9 gitu. juga, tapi kebanyakan juga dari anak-anak beliau. Anak yang pertama ini ada Raden Buah itu Rahmat. jatuh nggak jauh dari pohonnya, kurang lebih gitu ya. Jadi ternyata anaknya juga. Kalau di Serat Wali Sana itu Syekh Muhammad Ibrahim itu kan singgah di Campa, kemudian menikah, kemudian ke Jawa. Nah, pas di Campa itu kan beberapa tahun ya, itu sudah punya anak sebenarnya. Ada 2 anak, yaitu Raden Rahmat dan Raden Santri Ali. Nah, itu yang ada di Campa. Nah, kemudian beliau ke Jawa kan anak istrinya ditinggal di Campa itu. Kalau di Serat Wali Sana, versi Serat Wali Sana itu seperti itu. Nah, kemudian ketika Syekh Malik Ibrahim meninggal, itu yang 2 orang ini kan sudah mungkin remaja ya, mungkin belasan tahun lah, atau mungkin mendekati 20-an. Ini menyusul ayahnya ke Jawa. Nah, karena Raja Brawijaya juga memperistri Raja Campa. Jadi antara siapa tadi, Raden Rahmat atau Sunan Ampel ke nanti Raja Brawijaya di Majapahit itu nyebutnya Pak D. Karena budenya itu, jadi kakaknya ibunya itu kan diperistri oleh Raja Brawijaya. Nah, makanya ke Majapahit itu untuk menengok uaknya itu, budenya itu yang ternyata sudah menjadi istri dari Raja Brawijaya, Raja Majapahit. Nah, ini letak strateginya sebenarnya di situ. Jadi bahwa Wali Songo itu bukan hanya ulama, tapi mereka juga ini apa namanya, secara apa, keturunan mereka itu bangsawan sebenarnya. Makanya kan di Majapahit diterima dengan baik, bahkan dikasih tempat. Dan tadi menikahnya tadi itu sebenarnya punya misi dong ya? Iya. Iya kan? Maka kalau kita ingat, saya jadi langsung ingat bagaimana Rasulullah itu setelah meninggalnya Khadijah kan menikahnya dengan setelah Khadijah itu kan punya misi untuk dakwah. Iya, jadi mereka menikah itu punya misi dakwah juga, bukan hanya menikah gitu. Karena nanti juga Sunan Ampel ya, Raden Rahmat ini kan Sunan Ampel. Itu nanti juga dipek mantu sama Adipati di Surabaya itu. Kalau nggak salah Adipati Lembusora atau siapa itu, saya agak lupa itu. Jadi dipek mantu ya. Kemudian Dipek makanya mantu, Lembusora itu nanti masuk Islam. Benar, dipek mantu teman-teman tahu? Dipek mantu itu dijadikan menantunya. Dipek mantu itu bahasa Jawa. Maklum ini kan lagi ngomongin Jawa dan kita lagi ada di Jawa. Nah, itu nanti dari Sunan Ampel ini nanti banyak ya. Tadi Sunan Giri itu nanti jadi muridnya. Kemudian Sunan Fatah, Raden Fatah yang ternyata juga anak dari Brawijaya. Itu nanti juga belajar kepada Sunan Ampel. Jadi ini pusat ya, dulu pada awal-awal itu pusatnya. Kemudian Sunan Giri berdakwah di Giri, terkenal dengan Giri Kedaton itu. Kemudian Raden Fatah dikirim. Sunan Giri itu di daerah Giri ya? Iya, Giri. Berarti namanya aslinya bukan Giri dong? Bukan, ya tadi itu Raden Paku atau Ainul Yakin itu. Tuh, jadi ngerti kan teman-teman? Oke, lanjut. Ya, jadi dari itu nanti kan banyak ya, ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang itu kan yang berdakwah di daerah Bonang, yaitu Tuban. Di Tuban ya. Nanti Jawa Timur ya. Ada Sunan Kudus, kemudian ada sebenarnya wali-wali yang tapi tidak terkenal ya. Misalnya ada Sunan Majagung itu. Nah, Sunan Majagung ini nanti yang sebenarnya saudara sepupunya Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang dari Campa. Nah, dulu kan dari Campa itu saya mulai punya 2 putra, Raden Rahmat dan
Raden Santri Ali. Nah, ada satu keponakannya yaitu Raden Abu Hurairah. Nah, itu yang nanti terkenal sebagai Sunan Majagung. Majagung itu di Raden Jombang. Abu Hurairah itu ada hubungannya dengan Abu Hurairah? Ya enggak cuma nama aja. Nama, kira-kira. Ada hubungannya, saya kaget. Jadi itu. namanya. Iya. Nah, nanti yang beliau ini yang nanti berdakwah di daerah Majagung atau Sunan Majagung itu di daerah Jombang. Nah, jadi menyebar. Nah, kemudian pada waktu Wali Songo ini sudah menyebar ke berbagai daerah. Itu nanti kan Raden Fatah oleh ayahnya, karena sudah ketahuan bahwa Raden Fatah itu anaknya Brawijaya, kemudian dijadikan adipati di mana, di Demak, di Bintoro, daerah Bintoro, Demak. Nah, kemudian Sunan Giri ada di Giri. Nah, Giri Kedaton ini juga mempunyai posisi yang sangat strategis. Jadi dulu Giri Kedaton itu menjadi pusat pendidikan para bangsawan atau putra-putra bangsawan, ya, putra yang nanti menjadi penerus bapaknya. Jadi semua semua bangsawan di Nusantara, anak-anaknya, putra mahkotanya disekolahkan di Giri Kedaton itu. Karena di Giri Kedaton itu kan ya semacam sekolah tata negara itu. Jadi nanti yang akan meneruskan ayahandanya ada yang menjadi adipati, ada yang menjadi sultan. Jadi misalnya sultan dari Ternate, Tidore, kemudian Goa ya di Sulawesi, kemudian di Bima, pokoknya semuanya sekolahnya di Giri Kedaton itu. Akhirnya kan punya posisi strategis ya ketika mereka pulang, karena beliau sudah masuk Islam, kemudian rakyatnya itu kan otomatis mau untuk memeluk Islam, karena pada waktu itu kan ada sebutannya agama rakyat itu agama raja. Oh, itu ada penyebutan itu ya? Tidak iya, hanya... jadi ada sebuah slogan ya, slogan ya, agama raja itu agama rakyatnya, agama rakyat agama rajanya itu. Jadi rajanya agamanya apa, nanti rakyatnya ikut gitu. Itu keren tuh dari sisi kan kekuatan itu semua di umat gitu loh ya. Nah, iya. Nah, nanti Cuman masalahnya kalau agamanya nah ini yang membedakan di Jawa. Kemarin sudah saya sebut ya tentang perbedaan bagaimana proses islamisasi di Jawa dengan di luar Jawa. Kalau di luar Jawa ya, misalnya yang pertama di Samudra Pasai itu kan karena rajanya itu masuk Islam terlebih dahulu, ya. Sehingga punya power lah punya kekuatan. Kalau di Jawa tidak, makanya kan ketika Wali Songo di sini itu Raja Majapahit kan nggak ada yang masuk Islam, walaupun ada satu versi yang mengatakan nanti Brawijaya itu akhirnya masuk Islam, tapi kan setelah beliau itu dikudeta ya, makanya pergi ke Belambangan, kemudian disusul oleh Sunan Kalijogo, kemudian diislamkan. Kan posisinya sudah tidak menjadi raja kan, karena dikudeta kan. Kalau di Jawa itu tidak seperti itu, bahwa Islam itu justru dari bawah. Ya, walaupun ada mungkin sebagian kecil adipati-adipati yang masuk Islam, tapi kan rajanya itu belum masuk Islam. Raja Brawijaya pada waktu itu belum mau masuk Islam. Kalau di Serat Wali Sana itu ada itu, jadi digambarkan ya, Raden Rahmat ini yang dari Campa ini, ketiga orang remaja, itu nyebutnya remaja ya. Berarti kan umurnya masih belasan tahun ya kalau remaja ya. Iya. Ya, SMA lah ya. Itu mengajak Pak D-nya itu untuk masuk Islam. Keren ya. Tapi ya sebenarnya ada percakapannya itu, tapi dalam bahasa Jawa saya juga nggak hafal itu, ada percakapannya. Akhirnya istilahnya bersih tegang itu ya, karena soal agama kan. Ya, soal agama. Lo gue kan akhirnya apalagi yang diajak orang tua yang ngajak anak kecil. Karena Raden Rahmat ini kan, wah nanti kalau gini bahaya, nanti malah Pak D marah, ini piye. Akhirnya gitu, mikir gitu ya. Akhirnya udah ya lakum dinukum waliyadin gitu. Akhirnya
proses islamisasi itu dari bawah, dari kalangan masyarakat bawah. Jadi tadi Pak Deni tadi nggak dilanjutkan daripada Enggak, makanya Sunan Ampel itu kan nanti dikasih sebenarnya dikasihkan ke Adipati Surabaya ya, Lembu Sora ini untuk mengurus keponakannya 3 itu. Nah, kemudian Sunan Ampel dikasih daerah di Ampel Dento, Surabaya itu. Kemudian siapa? Abu Hurairah ya atau Sunan Majagung yang ada di Majagung atau Jombang. Nah, dari wali-wali inilah, Wali Songo inilah proses islamisasi dakwah Islam ya di Jawa, proses islamisasi tanah Jawa itu semakin masif. Nah, inilah yang kemarin saya sebutkan perbedaan proses islamisasi di Jawa dengan di luar Jawa ya. Ini khususnya di Nusantara itu berbeda ya. Kalau misalnya di Pasai itu kan rajanya terlebih dahulu masuk Islam, kemudian sedikit demi sedikit rakyatnya ikut masuk Islam. Nah, kalau di Jawa itu tidak. Kalau di Jawa itu raja-raja dari Majapahit itu nggak ada yang masuk Islam. Ya, walaupun ada salah satu versi yang mengatakan bahwa raja terakhir ya Majapahit itu, Raja Brawijaya itu telah masuk Islam. Tapi kan ketika Wali Songo berdakwah itu, raja-raja di Jawa itu ya walaupun membolehkan Islam berkembang, tapi rajanya sendiri tidak masuk Islam. Jadi proses masuknya Islam atau islamisasi di Jawa itu melalui kalangan bawah. Ya walaupun ada bangsawan-bangsawan yang masuk Islam. Dan kemudian juga misalnya Raden Fatah ya, karena beliau anak raja ya, anak orang bangsawan, akhirnya ditunjuk untuk menjadi penguasa ya, adipati di Bintoro atau di Demak. Nah, sebenarnya Wali Songo ini sebenarnya sedang menyiapkan sebenarnya, makanya kan prosesnya agak panjang ya, walaupun sebenarnya termasuk singkat ya. Tapi dibanding yang lain, ketika rajanya masuk Islam terlebih dahulu itu kan gampang. Tapi kalau di Jawa ini kan dari bawah dulu, jadi rajanya itu belum masuk Islam. Paling banter yaitu tadi sekelas adipati atau penguasa daerah ya, yang itu bawahan raja ya. Kekuasaannya kan terbatas, cuman di daerah tertentu yang banyak yang masuk Islam. Tapi kemudian banyak juga yang di daerah pantai utara Jawa Tengah ya, dari Demak, kemudian Jepara, itu nanti yang masuk Islam. Kemudian sampai di pantai utara Jawa Timur misalnya di Lamongan, Tuban, itu kan nanti banyak adipati-adipati yang masuk Islam. Kemudian di Surabaya juga masuk Islam. Nah, ini proses Islamnya semakin cepat ya. Nah, Wali Songo ini mempunyai peran masing-masing yang sangat strategis. Misalnya Sunan Giri ya, di Giri Kedaton itu kan kalau Tommy Piras itu menyebut Sunan Giri ini atau Giri Kedaton ini, Sunan Giri ya itu pausnya Jawa. Gitu ya? Pausnya Jawa. Jadi kalau di Eropa kan raja atau kaisar itu harus mendapat restu ya, persetujuan dari paus ya. Jadi dilantik dulu oleh paus. Nah, itu baru sah. Nah, di Giri Kedaton juga seperti itu. Jadi punya peran strategisnya di situ, karena yang raja-raja Nusantara ya, dari Ternate, Tidore, dari Maluku, dari Bima, kemudian Sulawesi, Kalimantan ya, di Banjar itu menyekolahkan
anak-anaknya itu diberi kedaton. Nah inilah yang nanti mempercepat proses Islamisasi di seluruh Nusantara, tidak hanya di Jawa. Jadi tadi Wali Songo ketika ingin berdakwah di Jawa mengatakan, oh ini adalah Jawa ini adalah kunci. Ternyata benar. Jadi ketika tanah Jawa sudah diislamkan ya, dan kemudian berdiri Kesultanan Demak, ini kan Demak melanjutkan dakwahnya para Wali Songo ya. Wali Songo itu penasehat istilahnya, penasehat Raden Fatah ya. Ada tim 9 yaitu Wali Songo itu. Nah dakwah Islam itu diemban oleh Kesultanan Demak, jadi sudah punya kekuatan istilahnya. Ketika Brawijaya sudah runtuh ya di Trowulan, di Mojokerto, kemudian Demak berdiri, Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa ini berdiri. Nah Demak inilah yang nanti memerankan secara aktif ya bagaimana dakwah Islam. Ya kalau dulu di zaman kekhilafahan itu para khalifah ini mengirim duta-dutanya, mengirim kalau misalnya ada daerah yang menolak maka diperangi itu ya dengan jihad seperti itu. Nah Kesultanan Demak juga seperti itu, jadi mengirim misalnya di Banjar ya dulu ketika rajanya itu berhasil diislamkan, itu kan karena bantuan dari Demak ya. Ceritanya ada raja yang meninggal, kemudian putra mahkotanya masih kecil, kemudian kekuasaannya diambil alih oleh pamannya atau siapa ya. Dan kemudian anaknya ini dengan bantuan Sultan Fatah dari Kesultanan Demak, makanya berhasil merebut kembali kekuasaannya di Banjarmasin itu. Nah akhirnya masuk Islam. Nah begitu juga di daerah-daerah lain, makanya nanti di Maluku ada Ternate, ada Tidore, ada di Kepulauan Bangga itu, kemudian di mana Sulawesi, kemudian sampai ke Bima. Pokoknya seluruh kesultanan di Nusantara ini terjadi Islamisasi yang secara masif. Nah ini inilah nanti yang saya menyebutnya bahwa Islam itu menjadi anugerah terindah yang pernah kita dalam artian orang Nusantara itu mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tapi jadi anugerah terindah bukan lagunya siapa tuh? Sela. Apalagi ini Islam ya, ini memang benar-benar anugerah terindah. Ya, jadi Islam ini menjadi anugerah terindah yang kita miliki, orang-orang Nusantara miliki. Karena apa? Karena ketika Nusantara ini sudah diislamkan secara masif oleh Wali Songo, dan kemudian fase berikutnya kan muncul kerajaan-kerajaan Islam. Nah, setelah kerajaan Islam muncul, nah barulah datang penjelajah-penjelajah Eropa yang nanti cikal bakal sebagai penjajah. Nah, ini menjadi kerajaan-kerajaan Islam ini menjadi punya peran yang sangat strategis dalam menghadapi mereka itu. Makanya saya sebut tadi Islam itu menjadi anugerah terindah buat kita. Karena ketika para penjajah ini datang, kita sudah siap, kita punya kekuatan politik ya, punya kekuasaan lah. Tapi waktu itu memang masih namanya kerajaan Islam ya? Iya, kesultanan. Nginduknya ke Turki Utsmani kan, udah dibawa ke fase kedua tadi. Ya, nah kalau tadi ada hubungan, ya pasti tentu ada hubungan. Ada jejak tadi ya. Jejaknya banyak, misalnya di Kesultanan Aceh itu ada cerita lisan ya tentang Meriam Lada Secupak. Lada Secupak. Lada. Yang jadi, tadi kan rempah-rempah. Ya, rempah-rempah itu. Nah, itu kalau mau dibahas juga panjang itu. Nah, itu kemana-mana. Nah, itu juga cerita sejarah ini ya, secara lisan ya, cerita lisan masyarakat Aceh ini itu juga ada yang hubungannya dengan Turki Utsmani itu. Ya karena Meriam itu merupakan bantuan dari Turki Utsmani untuk menghadapi penjajahan Portugis yang pada waktu itu setelah menguasai Malaka. Kemudian juga jejaknya ada di
Kesultanan Ternate tadi di film juga sudah dijelaskan ya bagaimana Sultan Ba'abullah ya, yang setelah para pembuat meriam itu di Aceh kemudian juga dikirim ke Ternate untuk membantu Sultan Ba'abullah dalam menghadapi Portugis itu. Nah inilah peran strategisnya itu di situ. Jadi ketika Islam datang, akhirnya kita sudah siap ya, karena Islam kan punya konsep jihad ya. Bagaimana ketika kezaliman dari para penjajah ini, ya kita wajib ya, bukan hukumnya itu wajib jihad ya. Maka untuk melawan. Munculnya itu nyambungi ke Imam Bonjol. Itu kan dulu menghadapi para penjajah-penjajah. Iya, itu setelah Kesultanan Islam itu berhasil ditaklukkan para penjajah. Atau ini malah masih part kedua nanti dari sisi film? Iya, Pak, masih jauh setelah ya? ini periodenya masih. Itu nanti periode kelima kalau nggak salah ini. Jadi setelah tadi kan periode Wali Songo, kemudian berdiri kesultanan Islam ya, kemudian ketika Kesultanan Islam sudah berhasil ditaklukkan, maka nanti dilanjutkan oleh para saya menyebutnya para haji ya, karena dia ulama ya, pemuka agama ya. Kalau di Jawa ya ada bangsawan namanya Diponegoro, tapi di belakang Diponegoro kan sebenarnya para ulama. Ada Kiai Mojo ya, Kiai dari Mangli, terus Kiai Baderan dan macam-macam lah, banyak itu. Santri-santri, makanya laskarnya kan banyak. Nah, tapi kita sesuai dengan apa yang kita bedah ya, sesuai dengan tema dari JKDN ini memang ketika para penjajah ini datang, kita sudah siap. Kita sudah siap menghadapi ya, walaupun kalah atau menang itu kan sebenarnya hak Allah ya. Dan bagi memenangkan atau mengalahkan, menang mulia, mati syahid. Ya kalah mati syahid. Nah, makanya anugerah terindahnya itu ketika mereka datang, para penjajah, kita sudah siap. Kita punya konsep untuk melawan mereka. Karena nanti kita misalnya kita bandingkan ya dengan umat-umat lain atau dengan bangsa-bangsa lain yang nasibnya itu lebih tragis ya. Misalnya kita lihat misalnya yang terjadi di Amerika. Dengan apa yang menimpa suku Indian di Amerika ketika para penjelajah Eropa datang, mereka menjajah ya, dan membuat kerusakan yang luar biasa ya. Dulu itu suku Indian itu jumlahnya ya konon itu 50-100 juta. Tetapi sekarang itu yang tersisa berapa? Tahu? Belum tahu. Nah itu kalau nggak salah itu nggak sampai 5 juta. Jauh banget. Ya berarti itu kan luar biasa kejamnya, bengisnya penjajahan orang-orang kafir Eropa. Lebih tragis lagi tetangga kita di sebelah selatan, di Australia, benua Australia, suku Aborigin. Itu juga dulu jumlah mereka itu ada yang mengatakan 5-10 juta. Sekarang tinggal berapa? Nggak nyampe ratusan ribu. Nah, itu juga mereka kalau di kita kan kalau ada binatang yang mau punah maka diamankan terlebih dahulu ini. Isolasi. Konservasi. Nah, di konservasi ini makanya ada hutan konservasi kan sebenarnya melindungi binatang-binatang biar nggak punah itu toh. Jadi perburuan atau dari perambahan manusia biar tetap terjaga kelestariannya. Nah, suku Aborigin sampai seperti itu biar mereka nggak punah itu. Itu kan karena kejamnya penjajahan bangsa Eropa ya, terhadap suku asli Aborigin yang di Australia. Nah makanya kita itu sangat bersyukur ya, kita dijajah
katanya ratusan tahun, tapi kita masih bertahan. Bahkan sekarang jumlah kita luar biasa, Paling banyak ya. 250 juta. Walau udah dijajah Nah ratusan. ya, makanya itu anugerah terindah yang luar biasa Islam ini. Jadi jangan disia-siakan. Dan secara prediksi karena Muslim terbesar itu hanya di Indonesia dari dunia, maka ini menjadi penantian bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Iya. Nah, Ya. udah teman-teman, udah ya. Ya udah. Udah. Di film JKDN Jejak Khilafah di Nusantara Part 1 sudah kita selesaikan. Saya yakin pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Kenapa kemudian misal tadi ketika udah berdiri kesultanan, tapi kemudian kok juga ada penjajah masuk kan gitu kan, dan lain sebagainya, dan akhirnya itu pasti muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kita, dan saya yakin belum puas, maka ini masih di kulitnya, karena film JKDN, film Jejak Khilafah di Nusantara baru Part 1, dan dari pemaparan dari Mas Aziz selaku penikmat sejarah asli dari kota Klaten menjadi inspirasi kita, menjadi membuka cakrawala wawasan kita, dan semoga menjadi pengingat akan sejarah Islam yang khususnya tadi misal di Pulau Jawa antara Islam atau Islamisasi dengan fase Islam pertama itu beda. Terus kemudian Proses bagaimana masuknya Islam dengan Islamisasi. nah, proses masuknya Islam dengan Islamisasi. Terus kemudian tadi istilah atau dulu para wali songo itu luar biasa. Yang kita kenal Sunan Kudus itu namanya bukan Kudus, Sunan Giri juga bukan Sunan Giri, tapi itu nama-nama daerah untuk kemudian memudahkan. Lagi-lagi kemudian kesimpulannya adalah ketika kita kemudian mengenal Islam, maka itu adalah anugerah terindah. Maka jangan sampai Islam yang sudah kita yakini, yang itu nanti menghantarkan kita pada kebahagiaan dunia akhirat, dan ketika kita kemudian meyakini Islam ini bagian dari menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan jangan sampai berhenti sampai situ, kita harus terus memahaminya dan kita terus memperjuangkannya, karena Islam mempunyai konsep kehidupan, yakni tentunya dalam aspek segala kehidupannya, yang tentunya ini semuanya tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada khilafah. Maka memahami film Jejak Khilafah di Nusantara memberikan kita penguat untuk kemudian terus memperjuangkan khilafah nantinya, yang itu mempersatukan umat, yang itu kemudian syariat Islam yang kita yakini bisa mengatur kehidupan kita. Itu dari kami, saya Sulaiman, Ya Aziz. kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.